Ekspor kelapa Vietnam mencatat rekor baru menembus 1 miliar US dollar untuk pertama kalinya pada tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh protokol perdagangan baru dengan Cina serta ekspansi pasar yang dilakukan oleh para eksportir. Data dari Bea Cukai Vietnam menunjukkan total ekspor produk kelapa meningkat 20% menjadi hampir 1,1 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Ekspor kelapa segar melonjak signifikan hingga 61% menjadi 390 juta US dollar. Vietnam saat ini memiliki lahan perkebunan kelapa seluas 200.000 hektar dengan produksi mencapai 2 juta ton per tahun, di mana sepertiga diantaranya telah memenuhi standar organik AS dan Eropa. Tercatat lebih dari 600 perusahaan terlibat dalam produksi dan pengolahan kelapa di Vietnam. Secara global, Vietnam kini menempati peringkat kelima sebagai eksportir kelapa terbesar. Cina menjadi pasar utama dengan menyerap 25% ekspor kelapa Vietnam, didorong oleh perjanjian protokol perdagangan kelapa segar yang ditandatangani pada Agustus lalu. Vietnam saat ini menjadi pemasok kelapa terbesar ketiga bagi Cina dengan pangsa pasar 20%. Selain Cina, pasar utama lainnya mencakup Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Korea Selatan. Namun, ke depan, pasokan diperkirakan akan menghadapi kendala akibat minimnya ekspansi lahan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan dari eksportir lain seperti Thailand, India, dan negara-negara Timur Tengah serta ekspansi pabrik pengolahan di Cina juga menambah tantangan bagi perusahaan Vietnam. Chow Ba Dang Qua, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kelapa Vietnam, mendesak pemerintah untuk menegosiasikan perluasan area perkebunan Vietnam yang disetujui dalam daftar pengiriman ke Cina untuk meningkatkan daya saing ekspor. Di sisi lain, ekspor kelapa Indonesia menunjukkan tren yang lebih fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor kelapa Indonesia dengan kode HS 151620114 mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, angkanya hanya menembus 7,1 juta US dollar. Artinya, ekspor kelapa Vietnam 150 kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dibandingkan dengan Vietnam, ekspor kelapa Indonesia cenderung stagnan dan belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah ketergantungan pada pasar tradisional tanpa adanya diversifikasi besar seperti yang dilakukan Vietnam. Selain itu, belum adanya perjanjian protokol perdagangan dengan Cina yang spesifik untuk kelapa segar membuat ekspor Indonesia ke pasar tersebut tidak mengalami lonjakan yang serupa. Selain tantangan dalam perluasan pasar, faktor produksi juga menjadi kendala. Vietnam telah berhasil meningkatkan kapasitas produksinya dengan menerapkan standar organik yang menarik bagi pasar premium di Amerika Serikat dan Eropa. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas lahan perkebunan yang berorientasi ekspor. Dengan meningkatnya permintaan kelapa di Cina dan pasar global lain, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi peningkatan produktivitas perkebunan, adopsi standar sertifikasi internasional, serta negosiasi perjanjian dagang dengan negara tujuan ekspor utama seperti Cina dan Uni Eropa. Hilirisasi kelapa Indonesia di masa depan harus menjadi pengungkit kesejahteraan para petani. Indonesia yang merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Namun begitu, nyatanya produk hilir dari kelapa dari negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam masih mendominasi pasar internasional. 5 tahun lalu, produk-produk olahan kelapa seperti santan cair dan serbuk yang kita temui di rak swalayan Eropa memang seringkali berlabel Made in Thailand. Namun kini komoditas sejenis dari Indonesia mulai menghiasi toko-toko swalayan di benua biru itu. Apakah itu sudah cukup? Tentu saja tidak. Bangsa ini harus bekerja keras untuk lebih banyak membuat produk derivatif dari komoditas kelapa. Apalagi potensi besar kelapa tanah air belum dimanfaatkan secara maksimal. Produk olahan kelapa asal Indonesia memang baru belakangan ini mendapatkan panggung di pasar global. Salah satu pemain lokal yang mulai masuk
dalam kancah persaingan dunia adalah Kara yang merupakan merek dari produk santan cair dari Sambu Group. Indonesia kalah bersaing dalam produksi dan ekspor kelapa karena beberapa faktor, diantaranya teknologi. Produksi Indonesia tertinggal jauh dari negara kompetitor, daya saing produk kelapa Indonesia rendah, akses pasar Indonesia masih terbatas, luas areal kelapa Indonesia terus menurun, produktivitas kelapa Indonesia menurun khususnya perkebunan rakyat, serta pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dikenakan kepada petani atau produsen kelapa. Dan juga biaya masuk ke sejumlah negara menjadi tantangan bagi industri pengolahan kelapa. Juga kebijakan izin ekspor kelapa muda mengancam pasokan bahan baku industri pengolahan. Untuk mengatasi tantangan itu, pemerintah telah meluncurkan peta jalan hilirisasi kelapa tahun 2025 hingga 2045. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan daya saing produk kelapa. Salah satu faktor utama yang membuat Indonesia tertinggal adalah pemanfaatan kelapa yang belum optimal. Fakta ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja industri kelapa dalam negeri yang sebagian besar dipandang masih bersifat konvensional. Fakta menunjukkan 99% dari perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh petani perorangan. Hal itu berbeda dengan negara tetangga kita, Filipina, yang telah mampu mengoptimalkan pengolahan kelapa dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Di Indonesia, proses produksi pengolahan kelapa masih mengandalkan metode tradisional. Salah satu contoh dalam pengeringan kelapa kopra yang masih dilakukan dengan cara dijemur. Sementara di Filipina sudah menggunakan teknologi pengasapan sederhana yang lebih efektif. Meskipun produksi kelapa Indonesia lebih banyak dibandingkan Filipina, yaitu 15,13 miliar butir pada tahun 2023, sedangkan Filipina hanya 14,9 miliar butir. Tapi kualitas dan berat kelapa Filipina lebih unggul. Berat total produksi kelapa Filipina mencapai 1,96 juta ton, sementara Indonesia hanya 1,42 juta ton. Perbedaan itu tentu berpengaruh terhadap valuasi kelapa kopra. Di Filipina, kopra dihargai 1.035 US dollar per ton, sementara di Indonesia hanya 829 US dollar per ton. Pentingnya perbaikan bibit unggul untuk meningkatkan kualitas produksi dan mendukung hilirisasi. Hal itu berkaitan erat dengan kesejahteraan petani kelapa yang menjadi tumpuan utama dalam industri ini. Salah satu industri yang telah berperan dalam hilirisasi kelapa adalah Sambu Group, perusahaan di balik merek Kara. Meskipun Sambu Group kini memiliki perkebunan kelapa sendiri, mereka hanya mampu menyuplai kurang dari 10% dari kebutuhan kelapa perusahaan, sedangkan 90% sisanya berasal dari perkebunan perorangan milik petani kelapa di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perusahaan besar dan petani lokal untuk menciptakan industri kelapa yang berkelanjutan. Provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia adalah Riau. Selain itu adalah Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Selama 1 dekade terakhir, pemerintah Indonesia berusaha menjadi pemimpin dalam industri kelapa global. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Dengan luas wilayah dan sumber daya yang lebih besar, sangat disayangkan jika Indonesia tidak mampu mengungguli Vietnam bahkan Filipina dalam hal produksi dan pemanfaatan kelapa. Untuk itu, peta jalan hilirisasi yang sedang disusun diharapkan dapat menjadi panduan bagi kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Tujuannya adalah memperkuat industri kelapa Indonesia di pasar global dan menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dan kompetitif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur industri yang dapat mendukung pengolahan kelapa, termasuk pembangunan pabrik-pabrik yang dekat dengan sentra produksi kelapa. Tak hanya itu, program hilirisasi juga harus mencakup pelatihan dan pendidikan bagi para petani kelapa, agar mereka dapat memahami pentingnya teknologi dan inovasi dalam meningkatkan nilai tambah kelapa.